apa selama sekolah minggu online berlangsung? 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. 3. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabarnya sore hari ini? Tentu kabarnya baik-baik saja dan luar biasa. Hore! Marilah kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita beribadah sore hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, kita berdua punya pantun untuk kita semuanya. Ada buku, ada ilmu, tiap dibaca berfaedah. Hai kamu yang di situ, marilah kita beribadah. Sebelum kita beribadah, kita akan bersama-sama mendengarkan susunan acara sore hari ini. Susunan acara untuk ibadah Paskah dan ibadah hari ulang tahun Sekolah Minggu yang ke-48 GBPS Palu 17 April 2022 dengan tema Mari Rayakan. Pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan dari koordinator acara yaitu Kak Marijan. Ketiga, ibadah Paskah dan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-48. Yang keempat, prosesi hari ulang tahun sekolah minggu GPPS Palu. Nah, yang kelima, apa itu Kak? Adalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu kuis berhadiah. Hore! Adik-adik, persiapkan diri adik-adik saat ini untuk beribadah dan mengikuti kuis yang akan diberikan untuk kita semuanya. Shalom adik-adik. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini yang dipercayakan kepada saya selaku koordinator acara ulang tahun sekolah minggu sekaligus dengan hari Paskah. Nah, sore hari ini kita akan merayakan ulang tahun sekolah minggu dengan hari Paskah dengan tema Mari Rayakan. Tujuannya adalah bersukacitalah untuk hari ulang tahun dan Tuhan Yesus bangkit dan menang atas maut. Nah, sore hari ini kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita sore hari ini. Kita berdoa semoga pandemi akan berakhir dan kita akan beribadah tatap muka langsung, ketemu dengan kakak-kakak guru kelasnya dan teman-teman sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Apa kabarnya Kakak Nobel? Baik dong. Apa kabarnya juga Kakak Eben? Baik dong. Jaden apa kabar? Sangat
sangat-sangat baik. Wes, sangat baik. Apa kabarnya teman-teman sore hari ini? Teman-teman hari ini yang ada di rumah pasti kabarnya baik-baik. Tahu tidak, Jaden, Nobel, hari ini ibadah kita ada yang spesial loh. Pasti sekolah minggu sedang berulang tahun yang ke-48. Wow, dan Pasca. Jadi ulang tahun dan Pasca. Ya, semua di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan pada sore hari ini? Tentunya sangat siap. Siap, baik. Jika semua sudah siap, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan sore hari ini. Ayo adik-adik yang di rumah supaya lebih semangat, kita ajak mereka semua bangkit berdiri. Silakan berdiri, ayo sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tolong berkati ya Tuhan Yesus agar ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Amin. Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, sama-sama kita naikkan pujian ini. Rayakan, mari rayakan. Rayakan, Yesus Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dan lagi rayakan, mari rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Hidup apa? Selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dan kemudian iya, Jaden, Nobel, tahu tidak siapa penolong kita satu-satunya? Tentu dong. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Oke, yang di rumah kira-kira siapa penolong kita satu-satunya? Pasti juga tahu dong jawabannya. Siapa? Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah Satu-satunya. penolongku yang sungguh. Dia berjanji Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh,
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Apa dia berjanji? Dia berjanji akan kembali Angkat kita semua. semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi dong. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Ayo teman-teman, coba lihat di sekeliling kalian. Apa ya? Jika teman-teman menemukan sesuatu yang bisa dikibarkan, mari kita angkat dan nyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Ini dia. Kita naikkan pujian ini, ku menang, ku menang. Ayo sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Angkat tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kita angkat pujian firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hati kita semua. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca.
waktu. Berbuah, 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 berbuah. berbuah, 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 Sekali lagi, berbuah, berbuah. berbuah, 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 berbuah. Kasih tepuk tangan dong yang terbaik. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman. Berkati kami supaya kami bisa mendengar firman Tuhan ini dengan baik. Amin. Ini doa kami, berdoa kudus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Kita bertemu pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini adalah hari yang istimewa. Apanya yang istimewa? Hari ini adalah hari yang istimewa sebab ini bukan hari minggu biasa. Tetapi hari ini kita memperingati hari Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Apa? Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Senang sekali. Ada yang lompat-lompat memuji Tuhan karena gembira. Ya, ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Paskah di mana Tuhan Yesus sudah menang. Kita sudah menang. Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi adik-adik, kita bukan hanya merayakan hari Paskah. Kita hari ini juga merayakan hari ulang tahun sekolah minggu kita yang ke-48. Sudah banyak umurnya ya, 48. Iya, sekolah minggu GPPS Palu mulai ada sejak tanggal 18 April 1974. Tanggal berapa? 18 April 1974. Wah, tidak terasa ya, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Saat ini kita merayakan ulang tahun sekolah minggu kita yang ke-48. Tidak terasa, dan ini adalah hal yang sangat menggembirakan bagi kita. Tadi ada yang bertanya, cerita apa itu Paskah? Cuma tertulis di kalender Paskah kebangkitan. Apa maksudnya? Nah, adik-adik, saat ini mau menceritakan mengapa kita memperingati hari Paskah itu. Dengarkan baik-baik. Jangan bercerita sendiri. Jangan sambil mendengar firman Tuhan, makan, tidur-tiduran. Itu tidak fokus. Tidak ngerti. Duduklah yang benar. Dengar cerita firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Maka kamu akan mengerti. Siap? Ceritanya begini. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah daerah di Israel, pada mulanya Tuhan menciptakan
segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Allah mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita manusia. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa dan akibat dosa adalah maut. Namun dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana untuk penyelamatan manusia. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya yang tunggal, Yesus, untuk datang ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apakah kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, tetapi Ia disalibkan, Ia disiksa, dan disalib. Itulah Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Yesus yang tidak bersalah dijadikan bersalah karena dosa kita. Dan Ia melakukannya untuk menebus kita. Karena Ia mengasihi kita. Dengan cara mati tersalib, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Yesus disalib, mati, dan dikuburkan. Tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian. Yesus mematahkan kuasa dosa dan maut. Dan Ia hidup karena Ia adalah Tuhan. Ia menang atas maut. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia tidak mati, tapi Dia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan mau kita percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar kisah tentang Paskah. Mengapa sampai Yesus disalibkan? Semua hanya karena satu hal. Apa itu? Adalah Yesus mengasihi kita. Ada satu masa di mana karena dosa kita terpisah daripada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat berbahaya, sebab kalau kita terpisah dari Tuhan, kita akan masuk dalam kebinasaan. Ngeri ya. Nah, orang-orang mencari jalan. Bagaimana caranya bisa masuk surga? Bingung. Bagaimana caranya sampai ke surga ya? Bagaimana jalannya ya? Ya, membingungkan kan? Nah, sampai ada satu cerita orang mulai mencari jalan menuju ke surga. Mereka mulai naik mobil. Menuju ke surga. Tapi tidak sampai ke surga dari naik mobil. Naik mobil
hanya bisa sampai ke Parigi, Tolai, Kulawi, boleh juga sampai ke Mamuju, Makassar, Manado, tapi tidak sampai ke surga. Itu sebabnya orang-orang mulai buat kapal supaya bisa sampai ke surga. Mereka naik kapal. Wah, ada ombak, ada angin, terombang ambing kapalnya. Tapi tidak sampai ke surga. Gimana ya bisa sampai ke surga? Orang-orang berputus asa. Sampai akhirnya mereka menciptakan pesawat. Kita kalau mau ke surga harus naik pesawat. Begitu pikirnya. Nah, maka mereka membuat pesawat. Ya, untuk bisa sampai ke surga. Mereka pikir, kita harus pakai jalan pesawat. Mereka naik pesawat. Cepat kalau naik pesawat. Tapi tidak bisa sampai ke surga. Naik pesawat sama saja naik kapal. Hanya bisa sampai ke Surabaya, Jakarta, Bandung, atau ke kota-kota lainnya. Begitu juga naik pesawat, hanya begitu, hanya sampai di kota-kota lain, tapi tidak sampai ke surga. Lalu manusia kembali bingung. Nah, pada akhirnya mereka menciptakan, kamu tahu apa? Roket. Mereka bilang, kita harus naik roket untuk bisa sampai ke surga. Wah, mereka membuat roket. Tapi apakah dengan roket kita bisa sampai ke surga? Nah, gini. Lalu pesawat ulang-alik atau roket diluncurkan, tapi tidak sampai ke surga juga. Pesawat ulang-alik atau roket juga hanya sampai ke planet. Gimana caranya ya? Hanya sampai ke planet lain. Gimana ya? Sampai mereka mulai bertanya-tanya. Bagaimana caranya ya sampai ke surga? Adik-adik, kamu tahu? Untuk sampai ke surga hanya ada satu caranya. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi kita bisa sampai ke surga dengan salib Kristus. Iya, seperti tadi cerita yang kita sudah lihat. Yesus disalib karena dosa-dosa manusia, supaya kita bisa masuk ke surga, supaya kita bisa sampai ke surga. Kendaraan yang dipakai adalah salib, artinya percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Alkitab menuliskan dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui pengorbanan Yesus disalib, kita beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita sampai ke surganya Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Apa itu percaya sungguh-sungguh? Percaya sungguh-sungguh artinya kita mau taat kepada Tuhan. Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu. Nah, nggak boleh membantah orang tua. Ada anak-anak yang suka bantah-bantah orang tuanya, melawan orang tua, malas belajar, tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab. Nah, buang semua sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan buruk yang Tuhan tidak perintahkan. Kita mau berubah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, taat kepada firman Tuhan.
taat kepada papa mama juga, menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya engkau memuliakan Tuhan? Caranya adalah dengan jalan melakukan firman Tuhan, berbagi kasih, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan mati untuk kita. Kita juga mau berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau membantu sesama kita yang dalam kesulitan. Kita mau membantu orang tua jika orang tua butuh bantuan. Jangan hanya tidur-tiduran saja di rumah, malas-malasan, tapi kita menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan dan juga orang tua. Anak-anak yang memuliakan Tuhan. Mengerti? Itulah cara untuk kita membalas kasih Tuhan dengan taat kepadanya dan melakukan firman-Nya. Saat ini kita akan masuk dalam prosesi ulang tahun sekolah minggu. Sudah siap? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua ikut cerita berdoa. Kita mau minta ampun kepada Tuhan untuk semua kesalahan kita dan minta Yesus masuk dalam hati dan hidup kita. Dimanapun engkau berada, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong saya, Roh Kudus, untuk taat kepada Tuhan. Ampuni semua kesalahanku, dosa-dosaku, kebohonganku, semua kesalahanku. Ampuni saya, sucikan saya, kuduskan saya. Kalau saya sudah melawan orang tua, tidak dengar-dengaran, ampuni saya. Saya mau bertobat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau melakukan firman Tuhan. Roh Kudus menolong saya. Itu sebabnya saya membuka saat ini hatiku, hidupku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpin saya untuk hidup benar dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Ya, sekarang Tuhan Yesus ada dalam hati dan hidup kita. Jadilah anak-anak yang memuliakan Tuhan. Saatnya kita masuk dalam acara ulang tahun sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan berdoa juga buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang pertama, Brian Carmelo Anthony, tanggal 20 April, kelas Pratama 3 Zebra. Elgio Pratama, tanggal 20 April, kelas Batita Zebra. Miko Kristo Saliango, 21 April, kelas Balita Sulawesi. Melki Aprilio Rifai, tanggal 22 April, kelas Pratama 2 Zebra. Milka Aprilio Rifai, tanggal 22 April, kelas Pratama 2 Zebra. Adley Abraham, tanggal 23 April, kelas Madya 1 Sulawesi. Dan Aulia Putri, tanggal 23 April, kelas Balita Zebra. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia dari anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dalam pertumbuhan fisik, mental, rohani mereka. Semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang menjadi rancangan Allah dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus yang memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Persembahan dapat ditransfer di rekening di bawah ini atau Dibawa saat ibadah raya di Villa Bukit Indah Doda. mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kasih, karunia dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu. Dan berkati juga tangan-tangan yang memberi. Berkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Iya, pengumuman pada ibadah hari ini, pembagian snack dan hadiah kuis dapat diambil di wilayah di Jalan Zebra dan di Jalan Sulawesi atau di Revival dari jam 5.30 sampai jam 7 malam. Jika adik-adik ada yang berhalangan untuk mengambil snack dan hadiah, dapat diwakili oleh keluarga dengan menghubungi kakak guru di wilayah masing-masing terlebih dahulu. Jangan lupa ya. Yang kedua, akan ada seminar anak dengan tema bahaya gadget dan dampak bagi anak-anak. Asik. Pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022, jam 4 sore dengan pembicara Kak Manto. sahabat anak-anak. Dan adik-adik yang di rumah, jangan lupa tetap mengabsen ya. Baik. Yang ketiga, setelah acara seminar ibadah sekolah minggu online, selanjutnya tetap berlangsung seperti biasanya. Oke. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu DPPS Palu yang ke-48. Tuhan Yesus memberkati. Hore! Nah, sekarang kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu. Tetap semangat ya adik-adik. Tunggu dulu Kak Aida. Kenapa kakak semangat sekali hari ini? Karena hari ini adalah ulang tahun sekolah minggu yang ke-48. Wah, seru ya sore hari ini. Itu seru Kak. Jadi di rumah juga tetap semangat. Oke, baik. Kalau begitu, untuk merayakan akhir ulang tahun, kita harus menyanyi. Apa lagunya Kak? Selamat ulang tahun. Iya, oke adik-adik semuanya di rumah. Kita bersama-sama angkat lagu ini. Selamat ulang tahun. Semuanya berdiri ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Nah, saatnya kita akan pasang lilinnya. Adik-adik, ayo siap semuanya. Dengan hormat, Bapak Dr. Ernestino masuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Kami naikkan pujian syukur kehadapan hadirat-Mu Bapa di sorga atas segala kemurahan pengasihan Tuhan yang sudah menyertai pelayanan sekolah minggu GPPS Jemaat Palu sampai kepada saat ini dengan ulang tahun yang ke-48. Kami mengucap syukur, terpujilah nama Tuhan, dan sebagaimana Tuhan sudah menuntun dan sudah memberkati pelayanan ini, biarlah Tuhan senantiasa menambahkan hikmat, akal budi, hati yang bijaksana, mulai daripada kepala sekolah minggu dan juga semua guru-guru dan pengawas serta seluruh murid-murid sekolah minggu GPS Jemaat Palu. Tuhan, Kau memberkati pelayanan ini. Engkau kiranya memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kiranya telah panggil mereka untuk bersama-sama di dalam sekolah minggu ini, untuk mereka terus bertumbuh, dibimbing, diajar, dididik, dan menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Memberkati akan pelayanan ini Tuhan. Pertama-tama hikmat dan urapan dari Roh Kudus melimpah atas mereka, dan mereka dipakai Tuhan untuk membimbing anak-anak ini di dalam hidup dalam kebenaran-Mu dan menjadi berkat, baik di orang tua, di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada, boleh menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan daripada segala kuasa sejahat apapun bentuknya, dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus kami katakan, hancurkan dan halaukan dari kehidupan mereka semuanya. Berkati pelayanan ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita masuk dalam acara yang sudah kita nanti-nantikan. Acara kuis. Hadiahnya adalah sembako. Setiap pertanyaan yang dijawab dengan benar dan tepat berhadiah 1 paket sembako. Ya. Nah, jadi pertama-tama Jelita mau memberitahukan ketentuan peserta kuis. Dengar baik-baik ya. 1. Semua peserta kuis hanya dapat memakai 1 akun dalam menjawab soal. Tidak boleh 2 akun ya, 1 akun. 2. Bagi yang sudah mendapat hadiah, tidak diperkenankan lagi untuk ikut soal selanjutnya, supaya hadiahnya dapat dibagi-bagi sama teman yang lain ya. 3. Kuis dibagi 5 kelompok. Kelompok batita, kelompok balita, kelompok pratama, kelompok madya dan remaja. Lalu kelompok kelima adalah kelompok guru sekolah minggu dan orang tua. Ya. Nah, yang keempat, pemenang kuis adalah yang jawabannya paling tepat dan pertama masuk di HP atau live chat Jelita. Ya. Jadi yang pertama masuk di HP Jelita itulah yang menjadi pemenang. Yang pertama dan yang paling tepat jawabannya, ya. 5, clue-nya adalah nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, lalu tulis jawaban. Ya, ngerti ya? Nama spasi, kelas spasi, wilayah. Apakah wilayah Zebra ataukah wilayah Sulawesi, ya kan? Nah, lalu spasi dan jawaban. 6. Keputusan pengurus sekolah minggu tidak dapat diganggu gugat. Boleh? Kemudian Jelita mau memberitahukan bahwa acara kuis ini didukung oleh 10 paket dari toko Koshen, 3 paket dari anak Kiyomi Serafina, 4 paket dari anak Jocelyn dan Madeline, 4 paket lagi dari anak Kaisar Justin dan King Jenny, 3 paket dari anak Minete, 4 paket dari anak Giovanna, Justin dan Clayton,
4 paket dari anak Benji, Henok, dan Sophie. 1 paket dari anak Justin Eskiel dan Juanita. 2 paket dari anak Nobel. Ya. Lalu 38 bungkus kopi bintang A 250 gram diberikan oleh Kopi Bintang Harapan Bapak Jong Satria. Untuk semua pendukung kuis ini, kami dari Sekolah Minggu GBPS Palu mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan sumber berkat yang akan memberkati semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam kuis. Kuis pertama, 6 pertanyaan pertama ini akan diberikan kepada anak kelas Batita Sulawesi maupun Batita Zebra. Ya. Jadi tidak boleh diikuti oleh kelas lain. Khusus kelas Batita, Zebra, dan Sulawesi. Kalau diikuti oleh anak lain, meskipun dia benar dan pertama masuk di HP cerita, tapi tetap tidak bisa. Ya, hanya anak Batita, Zebra, dan Sulawesi. Pertama-tama tulis dulu clue-nya. Nama, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi. Siap tulis jawaban. Pertanyaan pertama, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan titik-titik. Menurut cerita tadi kan sudah dengar ceritanya toh? Menurut cerita tadi, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan titik-titik. Ya, hanya satu kata toh. Ya, nomor 2. Tetap untuk Batita saja ya. Tulis clue-nya. Nama, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi, dan siap menulis jawaban. Pertanyaannya adalah, tahun 2021, Sekolah Minggu GPPS Palu merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Tahun 2021, Sekolah Minggu GPPS Palu merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Sudah? Singkat sekali jawabannya kan? Ya. Pertanyaan ketiga. Tulis dulu. Tulis clue-nya, nama, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi, dan siap menulis jawaban. Sudah? Dosa tidak bisa mencegah Tuhan untuk mengasihi kita. Benar atau salah? Menurut cerita tadi, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Benar atau salah? Sudah? Baik. Pertanyaan nomor 4. Tulis clue-nya lagi. Nama, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi, dan siap menulis jawaban. Siapa nama kakak sekolah minggu? Ini kakak sekolah minggu ya, bukan temanmu. Kakak sekolah minggunya yang memimpin pujian tadi. Satu orang saja, kakaknya saja ya. Siapa? Siapa nama kakak sekolah minggu yang memimpin pujian tadi? Ya. Sudah? Kalau memperhatikan tadi, mengikuti ibadah pasti tahu kan? Nomor 5. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, jawaban. Siapa nama guru kelas Batita Zebra? Satu orang, sebut satu orang saja. Siapa nama guru kelas Batita Zebra?
Sudah? Sekarang nomor 6. Nomor terakhir untuk anak batita. Jangan lupa cluenya. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, jawaban. Siapa nama guru kelas batita Sulawesi? Siapa nama guru kelas batita Sulawesi? Satu orang saja, ya. Ya, selesai. Sudah kan? Nah, sekarang kita akan masuk dalam soal-soal untuk kelas balita. Balita zebra atau balita Sulawesi. Jadi hanya diikuti oleh kelas balita. Ya, bawah 5 tahun. Balita. Kelas yang lain tidak bisa mengikuti ya. Meskipun mengikuti, tidak akan dapat menjadi pemenang karena khusus kelas balita saja ya. Baik, tulis cluenya. Ingat, anak balita Sulawesi dan balita zebra. Tulis cluenya. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, siap menjawab. Oke? 1. Menurut cerita tadi, siapakah 2 orang yang tidak taat kepada Tuhan? Ada 2 orang yang tidak taat kepada Tuhan kan? Siapa dia? Sudah? Ayo cepat kirim. Sudah? 2. Jangan lupa tulis cluenya. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi. Siap menjawab ya. 2. Karena kasihnya kepada kita, Allah mengutus putranya Yesus ke dunia. Benar atau salah? Karena kasihnya kepada kita, Allah mengutus putranya Yesus ke dunia. Benar atau salah? Sudah ya? Pertanyaan nomor 3. Jangan lupa cluenya. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan jawaban. Pada hari keberapa Yesus bangkit? Pada hari keberapa Yesus bangkit? Ya? Mudah kan? Ya. Kita masuk di dalam pertanyaan keempat. Jangan lupa cluenya. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan jawaban. Siap nulis jawaban ya. Sudah? 4. Siapa nama 2 orang temanmu yang menemani Kak Eben memimpin pujian tadi? Siapa nama 2 orang temanmu yang menemani Kak Eben memimpin pujian tadi? Kenal temannya? Ayo, siapa nama 2 temanmu itu? Ya, anak-anak harus saling mengenal ya. Sudah? 5. Pertanyaan kelima. Jangan lupa tulis cluenya. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menulis jawaban. Sudah? Siapa nama guru kelas balita zebra? Siapa nama guru kelas balita zebra? Sudah? Gampang toh. Singkat saja ya. Ya. Nomor terakhir, nomor 6. Pertanyaan nomor 6 untuk anak balita. Jangan lupa tulis cluenya. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi,
dan siap menulis jawaban. Pertanyaan nomor 6. Siapa nama guru kelas balita Sulawesi? Siapa nama guru kelas balita Sulawesi? Pasti tahu kan? Ya, ayo. Sudah? 6 pertanyaan untuk anak-anak kelas balita sudah selesai. Pertanyaan selanjutnya, 6 pertanyaan selanjutnya diberikan kepada anak-anak kelas pratama. Pratama 1, pratama 2, dan pratama 3. Siap menjawab, oke? Pertanyaan ini dikhususkan untuk anak kelas pratama saja. Pratama 1, pratama 2, pratama 3. Selain dari anak pratama, tidak diizinkan untuk ikut menjawab ya. Siap? Ya. Mulai kelas pertama, jangan lupa cluenya, nama, spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Nomor 1. Sekali lagi, 6 pertanyaan untuk kelas pertama. Menurut cerita tadi, dosa membawa kematian ke dalam dunia. Benar atau salah? Menurut cerita tadi, dosa membawa kematian ke dalam dunia. Benar atau salah? Sudah? Nomor 2. Jangan lupa cluenya ya. Clue. Nama, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi, dan siap menjawab. Nomor 2. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah titik-titik anaknya yang tunggal. Apa itu? Ditulis di titik-titik. Diisi ya. Apa jawabannya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah titik-titik anaknya yang tunggal. Sudah? Nomor 3. Jangan lupa cluenya tulis. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Sudah? 3. Berapa lama Yesus dikubur? Jadi berapa lama Yesus itu dikubur gitu ya? Berapa lama dia di dalam kubur? Sudah? Mudah toh? Tadi kan mendengar ceritanya kan? Ya. Jadi berapa lama atau berapa hari Yesus dikubur? Di dalam kubur itu ya, macam gitu. Sudah, nomor 4. Jangan lupa cluenya, nama, spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. 4. Siapa nama kakak yang bercerita tadi? Siapa nama kakak yang bercerita tadi? Ayo. Ada memperhatikan tidak tadi? Siapa yang bercerita? Ya. Sekarang sudah? Singkat toh. Nama panggilan saja kan? Tidak panjang. Nomor 5. Jangan lupa cluenya. Tulis nama, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi, dan siap menjawab. Nomor 5. Pada pukul berapa ibadah sekolah minggu berlangsung? Pada pukul berapa ibadah sekolah minggu berlangsung? Ayo. Pada pukul berapa ibadah sekolah minggu berlangsung? Ya? Pintar. Nomor 6, nomor terakhir. Pertanyaan untuk anak kelas pertama. Jangan lupa tulis cluenya, nama, spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Siapa nama hamba Tuhan yang menutup ibadah kita tadi? Siapa nama hamba Tuhan yang menutup ibadah kita tadi?
Ada ikut ibadah bersama-sama menutup itu. Siapa yang terakhir? Yang mendoakan ulang tahun kita juga. Mendoakan kita semua. Ayo siapa? Yang Maha Tuhan yang menutup ibadah kita tadi. Sudah? Sudah selesai pertanyaan untuk anak kelas pertama. Sekarang 7 pertanyaan untuk anak kelas madya dan tunas remaja. Sudah? 7 pertanyaan untuk anak kelas madya dan tunas remaja. Sudah? Dan pokoknya, jadi anak kelas lain tidak boleh ikut ya. Khusus anak kelas madya dan tunas remaja, baik wilayah Sulawesi maupun wilayah Zebra. Siap? Jangan lupa klunya. Tulis nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. 1. Menurut cerita tadi, dosa tidak memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, benar atau salah? Sudah? Nomor 2. Tulis klunya. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Dan Yohanes 3 ayat 16 ada kalimat yang mengatakan seperti ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya binasa. Apa itu di sini titik-titik? Apa isinya? Ayat sekali isi ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya binasa. Sudah? Hanya satu kata. Sudah selesai kan? Ya, nomor 3. Jangan lupa tulis klunya. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, siap menjawab. Untuk apa Yesus disalibkan? Untuk apa Yesus disalibkan? Nah, ayo semuanya. Untuk apa Yesus disalibkan? Sudah? Pintar. Anak madya dan terus madya itu kan juga pintar-pintar kan? Ayo. Nomor 4. Tulis clue. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, siap menjawab. Sudah? Ayo. 4. Pada hari apa kita beribadah? Pada hari apa kita anak-anak beribadah? Pada hari apa? Hari Senin kah, Selasa kah, Rabu kah, Kamis kah, Jumat kah, Sabtu kah, atau Minggu kah? Ya, sudah? Ya, ayo. Sudah? Bagus. Nomor 5. Tulis klunya, nama, spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. 5. Apa warna baju atau kemeja yang dikenakan Kak Eben tadi? Apa warna baju atau kemeja yang dikenakan Kak Eben tadi? Warna apa? Yuk. Kalau mau praktikan pasti tahu kan? Sip. Nomor 6. Jangan lupa klunya. Nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Sudah? 6. Siapa nama kakak yang memberi kata sambutan tadi? Ada kakak yang pertama-tama kali memberi kata sambutan? Nah, siapa namanya? Sudah? Kapan toh? Pertanyaan nomor 7. Jangan lupa klunya. Tulis nama spasi, kelas spasi, wilayah spasi. Lalu siap menjawab ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Adalah
salah satu pujian yang dinyanyikan tadi waktu kita ibadah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh adalah salah satu pujian yang dinyanyikan tadi. Benar atau salah? Ya, sudah. Sekarang pertanyaan untuk teman-temanmu dari kelas media dan tunas media sudah selesai. Sekarang 7 pertanyaan yang akan diberikan kepada guru sekolah minggu dan semua orang tua anak yang ikut. Semua orang tua dan guru sekolah minggu saja ya. Kepada orang tua dan guru sekolah minggu yang ikut ya. Kuis ini 7 pertanyaan untuk guru-guru sekolah minggu dan orang tua anak yang boleh mengikuti. Anak-anak jangan mengikuti ya. Ini bukan untuk anaknya ya, ini untuk orang tuanya atau guru-gurunya. Jangan lupa Bapak Ibu tulis nama, bukan nama orang tuanya, nama anaknya saja. Papanya, Henok atau mamanya Henok, gitu ya. Terus kelas apa, lalu wilayah mana, dan siap menjawab, gitu ya. Kecuali kalau guru sekolah minggu harus tulis nama. Kalau guru sekolah minggu tulis nama seperti cerita. Rita, spasi, wilayah apa, umpama Sulawesi atau Sebra. Baru siap menjawab. Jadi kalau guru hanya 3 saja. Nama, wilayah, siap menjawab. Ya. Tapi kalau orang tuanya tulis nama anaknya saja ya. Contoh, Mama Henok atau Papa Henok. Spasi, kelas berapa, spasi dan wilayah, lalu siap menjawab. Ya, karena tidak semua nama orang tua kami hafal, takutnya nanti tidak tahu. Jadi kalau sebut nama anaknya akan tahu ya. Nama anak disebut juga nama kelasnya dan nama wilayahnya. Oke, siap. 7 pertanyaan untuk guru dan orang tua. Tulis gurunya, untuk orang tua tulis bapaknya siapa, temannya siapa, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi, dan siap menjawab. Kalau guru, nama guru, spasi, wilayah, spasi, siap menjawab. Siap. 1. Menurut cerita tadi, akibat dosa adalah maut. Benar atau salah? Menurut cerita tadi, akibat dosa adalah maut. Benar atau salah? Sudah? 2. Tulis gurunya untuk orang tua. Tulis mama atau papanya siapa ya. Nah, sebut nama anaknya, spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Kalau guru, tulis nama guru, wilayah, lalu siap menjawab. 2. Ada satu ayat yang disebut oleh cerita tadi. Ayat apa itu? Ada satu ayat yang disebut oleh cerita tadi. Ayat apa itu? Ya, sebutkan nama kitabnya, pasal dan ayatnya. Sudah? 3. Tulis cluenya. Nama papa atau mamanya siapa, spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Untuk guru, tulis nama, lalu wilayah, dan siap menjawab. 3 ya. Siapa nama gembala pertama yang memimpin GPPS Palu? Siapa nama gembala pertama yang memimpin GPPS Palu? Ayo. Siapa nama gembala pertama yang memimpin GPPS Palu? Sudah? 4. Jangan lupa tulis cluenya untuk orang tua. Tulis papa atau mama, lalu nama anaknya, spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Guru, tulis nama, spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Sudah? Siap? Nomor 4.
sekolah minggu GBPS Palu lahir di kota apa? Sekolah minggu GBPS Palu lahir di kota apa? Sudah? Sekolah minggu GBPS Palu lahir di kota apa? 5. Ya, sudah? Singkat saya tahu? Oke, 5. Jangan lupa clue-nya. Untuk orang tua tulis papa atau mamanya, sebut nama anaknya, lalu kelas, lalu wilayah, dan siap menjawab. Untuk guru, tulis nama guru, wilayah, dan siap menjawab. 5. Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun. Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya sekolah minggu GBPS Palu. Ya, tuliskan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya sekolah minggu GBPS Palu. Tadi dan cerita sudah diberitahukan. Jadi kalau memperhatikan cerita tadi pasti bisa menjawab. Dan gampang. Oke. Nomor 6. Nomor 6 untuk guru dan orang tua. Pertanyaan guru dan orang tua ya. Nomor 6. Tulis clue untuk orang tua, tulis papa atau mama, sebut nama anak, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi, dan siap menjawab. Kalau guru, tulis nama, spasi, wilayah, spasi, dan siap menjawab. Nomor 6. Ulang tahun sekolah minggu GBPS Palu yang ke-48 dirayakan pada tanggal, bulan, dan tahun berapa? Ulang tahun sekolah minggu GBPS Palu yang ke-48 dirayakan pada tanggal, bulan, tahun berapa? Kalau tidak menjawab, aduh, bingung saya ini. Sudah? Semua pertanyaannya mudah kan? Pertanyaan terakhir untuk orang tua dan guru sekolah minggu. Sekali lagi, clue-nya jangan lupa. Untuk orang tua tulis papa atau mama, sebut nama anak, lalu spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi, dan siap menjawab. Kalau guru, tulis nama, spasi, wilayah, spasi, dan siap menjawab. Sudah? Pertanyaan terakhir untuk guru dan orang tua. Siapa nama bendahara sekolah minggu GBPS Palu saat ini? Siapa nama bendahara sekolah minggu GBPS Palu saat ini? Pada tahu kan? Hampir setiap minggu kan kita bisa melihat namanya di ibadah kita ya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang ada 6 pertanyaan tambahan. Ya. Nah, 6 pertanyaan ini boleh diikuti oleh semua kelas. Oleh semua kelas ya. Jadi 6 pertanyaan ini boleh diikuti oleh semua kelas, dari kelas Batita, Balita, Pratama 1, Pratama 2, Pratama 3, Madya, baik Madya 1, Madya 2, Madya 3, dan Tunas Remaja. Oke? Tetapi untuk orang tua dan guru tidak usah ya. Ini untuk anak-anak saja ya. Baik. 6 pertanyaan untuk semua anak-anak dan semua kelas. Jangan lupa tulis clue-nya, nama, spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Sudah? Nomor 1. Menurut cerita tadi, dosa merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Benar atau salah? Menurut cerita tadi, dosa merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Benar atau salah? Sudah? Mudah kan? Nomor 2. Jangan lupa tulis nama, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi, dan siap menulis jawaban.
dalam Yohanes 3 ayat 16 ada kalimat yang menulis seperti ini. Melainkan beroleh titik-titik yang kekal. Melainkan beroleh titik-titik yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ada kalimat seperti ini. Isian titik-titiknya ya. Melainkan beroleh titik-titik yang kekal. Sudah? Nomor 3. Nomor 3 jangan lupa tulis clue-nya dulu. Tulis nama, spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Sudah? 3. Bagaimana cara kematian Yesus? Bagaimana cara kematian Yesus? Ayo, masih ingat baik ceritanya kan? Bagaimana cara kematian Yesus? Apakah Yesus mati dilempar batu atau sakit atau apa? Tulis ya. Bagaimana cara kematian Yesus? Sudah? Nomor 4. Pertanyaan untuk semua kelas dan semua anak ya. Tulis clue-nya, jangan lupa. Nama, spasi, kelas spasi, wilayah spasi, dan siap menjawab. Pertanyaannya adalah, pada tahun 2020, Sekolah Minggu GPPS Palu merayakan ulang tahun yang keberapa? Pada tahun 2020, Sekolah Minggu GPPS Palu merayakan ulang tahun yang keberapa? Ayo, ya. Pada tahun 2020, Sekolah Minggu GPPS Palu merayakan ulang tahun yang keberapa? Sudah? Gampang. Cuma 2 angka. 5. Sudah? Tulis clue-nya. Tulis dulu clue-nya. Nama, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi. Siap menjawab. Sudah? Dah. Pertanyaan nomor 5. Sejak tahun berapa Sekolah Minggu mulai beribadah secara online? Bukan tanggalnya, bukan bulannya, tahunnya saja. Sejak tahun berapa Sekolah Minggu mulai beribadah secara online? Ayo, sejak tahun berapa itu ya? Sejak tahun berapa Sekolah Minggu mulai beribadah secara online? Gitu dulu. Gitu ya? Sudah? Sudah dapat? Ini tahun 2022. Kapan kita mulai ibadah online? Gitu kan? Sudah? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Jangan lupa clue-nya. Tulis. Nama, spasi, kelas, spasi, wilayah, spasi. Siap menjawab. Sudah? 6. Pertanyaan terakhir. Dan memang terakhir gitu ya. Siapa nama 2 kakak yang membuka acara kita sore ini? Pertama-tama yang muncul 2 orang itu. Tahu? Ada 2 kakak yang muncul tadi pertama-tama yang menjadi MC-nya ini acara. Nah, siapa itu 2 kakak? Ya kan? Yang cerita mau kasih tahu. Dia punya bocoran. 2 kakak ini 2 perempuan. Nah, ada lihat kan? Ada lihat tadi tidak? 2 perempuan yang pertama muncul dalam acara kita tadi. Nah, siapa namanya? Sudah? Sudah? Ya. Sekarang selesailah kuis kita semuanya. Hadiah dapat diambil di wilayah Sebra atau Sulawesi, di mana anak-anak kita ditempatkan ya, jadi ambil di tempatnya masing-masing. Oke? Sekali lagi terima kasih untuk para orang tua dari anak-anak yang sudah mendukung acara kuis ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat
34. 34. Terima kasih. Shalom. Shalom. 3, 4. Apa? Amin. Tuhan Shalom. Minggu ini Lukas Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34. Terima kasih. Tuhan memberkati. Hafalan Shalom, ayat hafalan Tuhan ini. telah bangkit. Lukas 24 ayat 34. Ayat Yesus hidup senantiasa. Dan 7 ayat 25. Amin. Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34. Ayat A. 34. Amin. Kasih. Tuhan telah bangkit. Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34. Ayat 30. Terima kasih. Amin. Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34. Bye bye. Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34. Terima kasih. Bangkit. Ayat 34. Bangkit. Lukas 24 Amin. Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34. Hore. Lukas 24 ayat 34. Lukas 24 ayat 34. Tuhan telah bangkit. Terima kasih. Shalom. Tuhan telah bangkit. Tuhan Lukas telah 24 ayat Lukas 34. Terima kasih. ayat 34. Shalom. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Yesus telah mati dan telah bangkit. 4 ayat 14. Amin. Yesus telah mati Yesus dan telah bangkit. bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Tesalonika ayat 14. Amin. Shalom. Yesus telah mati dan telah bangkit. Ayat 1 Tesalonika ayat 11. Terima kasih. Shalom. 1 Tesalonika Yesus telah mati dan telah bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat Yesus telah mati dan telah bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Yesus telah mati dan telah bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Yesus telah mati dan telah bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Shalom.
sebab Yesus telah mati dan telah bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Terima kasih. 14 ayat 14. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. 1 Petrus 1 ayat 8. Ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihatnya, namun kamu mengasihinya. 1 Petrus 1 ayat 8. Thank you. 1 Petrus 1 ayat 8. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi. Sebab aku hidup, kamu tidak akan menggunakan Yohanes 14 ayat 19. Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Amin. Shalom. Sebab engkau hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Amin. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Terima kasih. Jangan kamu saling mendustai. Kolose 3 ayat 9. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kolose 3 ayat 9. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kamu saling mendustai. Kolose 3 ayat 9. Amin. Matius 23 ayat 39. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Thank you, God bless you. Shalom, selamat sore teman-teman. Terdapat di Yeremia seperti tanda lian, kita lihat tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku. Yeremia 18 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Yeremia 18 ayat 6. Ya Tuhan, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 29. Kisah para Rasul 4 ayat 29. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada kesucianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.